Selamat pagi Bu Lili. Bu Skena ada waktu? Ya, eh, saya hari ini alhamdulillah lagi kosong Bu Lili untuk pagi ini. Ada apa ya Bu? Begini Bu Skena, saya ini ada permasalahan di dalam pembelajaran, di mana anak-anak itu ada sebagian empat, ya 4 orang gitu yang Mm-mm. suka keluar jajan saat jam pembelajaran saya. Oh, jadi Bu Lili punya suatu masalah di mana di jam pelajaran olahraga ya Bu? Iya Bu. Ada anak-anak yang suka jajan, ada sekitar satu atau dua gitu ya Bu? Atau Iya, semuanya? 4 orang, Oh, empat empat orang Bu. orang. Jadi Mm-mm. dari hal itu, dari kejadian itu yang terjadi terhadap Bu Lili itu masalahnya apa? Iya, karena sangat mengganggu dengan teman-temannya yang lain. Jadi eh, pembelajaran saya itu jadi tidak fokus gitu anak-anak yang lain karena pasti mereka mengatakan begini Bu, kenapa teman-teman kami bisa seenaknya pergi jajan Bu, gitu. Jadi kan menimbulkan rasa iri sama teman-teman yang lain begitu Bu. Jadi anak-anak yang keluar masuk pergi ke kantin itu tadi itu selain mengganggu konsentrasi mereka sendiri dalam pembelajaran, juga apa menghambat proses belajar mengejar di kelasnya Bu Lili sendiri, terus mengganggu juga teman-teman sekelasnya Bu Lili ya. Iya Bu, jadi teman-temannya yang lain itu akhirnya, uh, Bu kami loh uh, ikut pelajaran Ibu, kami ikut melakukan gerak ini, gerak itu. Sementara mereka enak betul pergi jajan Bu, itu selalu mereka katakan. Sementara saya itu sudah ini Bu, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dan juga sebelum memulai pelajaran itu saya melakukan game ice breaking lah Bu. Tapi ada saja anak-anak itu sudah sekitar kami 1 jam pembelajaran minta izin, tiba-tiba minta izin keluar, minta kamu jajan Bu, anu dulu haus, anu lapar Bu, itu selalu mereka katakan. Jadi saya sebagai guru yang mau apa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada anak, jadi saya bilang iya iya silakan, itu yang selalu saya katakan. Tapi ya itu tadi Bu, kembali mengganggu teman-teman yang lain. So, pasti mereka akan merasa, oh mereka kok dibolehkan, kita ini kok tidak bisa gitu Bu. Itu yang saya alami sekarang ini di kelas kelas saya kelas 3 Bu. Di kelas 3 itu yang seperti itu. Oh, baik Bu Lili. Menurut Bu Lili, dari pengamatan Bu Lili itu sebenarnya Bu Lili perasaan apa yang Ibu Lili rasakan anak dari kondisi anak-anak ini yang sering keluar masuk, maksudnya keluar masuk pergi ke kantin itu, apa yang Ibu rasakan dulu anunya karena kan Ibu Lili selalu memberikan peluang ya untuk pergi ke kantin tadi itu. Kira-kira perasaan Iya Bu Bu. Lili itu yang dipendam apa sih yang Ibu Iya, rasakan dari kejadian itu sebenarnya tadi? sebenarnya ada rasa tidak nyaman gitu Bu sama anak-anak yang lain. Dan saya juga merasa kok anak-anak ini tidak menghargai saya gitu kan, tidak menghargai saya dalam pembelajaran. Sementara saya sudah apa istilahnya mengutamakan mereka seperti itu. Jadi saya berpikir bagaimana lagi saya merubah cara saya uh, melakukan pembelajaran
dengan media pembelajaran yang bagaimana lagi ya, itu yang selalu ada dalam pikiran saya, Bu. Jadi mungkin Bu Sukena ada uh, masukan buat saya, Bu, gimana cara yang bagus buat saya mengatasi permasalahan ini. Mm-mm. Oh jadi sedikit apa ya, Ibu merasa tidak dihargai dari anak-anak itu ya Bu ya, Ya, dan tentunya bisa menghambat pembelajaran Ibu sendiri ya karena bolak-balik iya, minta izinnya tadi itu ya Bu. iya, Bu. Eh, nah, menurut Bu Lili sendiri, itu murid seperti apa sih yang Ibu inginkan saat mengajar Bu Lili di kelas itu? Pengennya Ibu murid seperti apa yang Ibu inginkan itu maksudnya? Pembelajaran yang di kelas seperti apa? Nah, menurut saya sih Bu, saya kan sudah menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang berpihak pada murid. Nah, itu pun saya memetakan minat bakat mereka. Dan saya ingin sekali anak-anak murid saya itu konsentrasi dengan bakat dan minat mereka itu sendiri. Nah, itu ialah kerinduan saya, keinginan saya, tujuan saya pada murid-murid saya, dan mereka juga belajar menghargai orang lain. Itu yang menjadi tujuan saya. Anak-anak saya memiliki karakter karakter yang baik lah Bu, bisa menghargai. Itu yang menjadi keinginan saya. Itu Bu Jadi Sukrena. iya ya, jadi Bu Lili itu kepengen anak-anak itu memiliki karakter ya, bukan hanya menghargai Iya, dirinya sendiri, tapi iya, menghargai juga orang lain Bu Lili ya, terutama iya teman-temannya Bu, dan Bu Lili. Gini Bu iya. Lili, selama ini apakah Ibu Lili sudah berkomunikasi langsung dengan anak-anak tersebut untuk mengetahui apa alasan dari permintaan izin mereka sering ke kantin? Sudah sih Bu, saya lakukan pendekatan. Nah, setelah melakukan pendekatan itu ternyata anak-anak ini memiliki permasalahan yang sama, dikarenakan mereka tidak sarapan dari rumah dan tidak membawa bekal minuman dari rumah. Sementara saya sudah selalu mengatakan setiap hari atau pembelajaran ibu nanti bawa minuman sendiri ya, air putih, jangan terlalu banyak minum es karena dengan minum es itu akan menyebabkan sakit tenggorokan atau batuk gitu ya. Selalu saya katakan sama mereka, tetapi anak-anak yang lain mau Bu bawa air minum, cuma 4 anak ini. Nah, tapi setelah saya melakukan demikian memang ada kelihatan sih, saya sarankan supaya mereka bisa sarapan di rumah itu. Jadi ada jadi ada di antara anak itu 3 orang yang sudah mau membawa ini bekal ke sekolah. Nah, jadi pada pada saat pembelajaran itu pun sudah sekitar jam 2 jam saya mengajar itu saya suruh mereka sarapan terlebih dahulu. Maka ini sarapan, setelah itu kami lanjut lagi karena saya di bidang olahraga. Nah, saya banyak melakukan gerak. Jadi anak-anak itu pun saya atur mereka eh, apa sesuai keinginan bakat mereka. Jadi tidak supaya lebih menyenangkan. Tapi memang dari 4 anak itu 3 yang sudah mulai kelihatan perubahannya, tapi 1 orang ini yang masih itu yang masih menjadi kendala saya saat ini. Demikian Bu Sukena, itu Oh, yang saya alami. dari cerita Bu Lili tadi itu saya sudah sedikit menangkap ya bahwa Bu Lili itu sudah apa mengadakan pendekatan secara intensif ya Bu terhadap Iya, anak tersebut bahwa alasan mereka itu tidak membawa apa pergi bolak-balik ke kantin minta izin itu karena tidak sarapan dan tidak membawa bekal ya Bu ya. Dan iya. akhirnya berkuranglah jumlah anak yang keluar masuk ke kantin itu, Bu, Hmm. ya.
Eee, Iya, berarti tetapi masih ada. Nah, iya satu. iya, dari sebelum, pembelajaran, apakah Ibu Lili itu pernah memberikan juga, bahwa pemahaman kepada anak-anak itu secara menyeluruh tentang, pentingnya konsentrasi di dalam kelas atau fokus, pada saat pembelajaran, bukan hanya pelajaran yang lain, tetapi bahwa pembelajaran olahraga juga tidak kalah pentingnya dengan, pelajaran-pelajaran yang lainnya. Apakah Ibu Lili pernah melakukan itu atau seperti apa Bu Lili? Nah, itu pernah setiap saya akan masuk kelas dan sebelum masuk ke eh, pertemuan inti, saya itu selalu menekankan akan pentingnya konsentrasi. Nah, konsentrasi itu bisa juga dilatar belakangi dengan kita sudah merasa kenyang, sudah sarapan. Nah, kalau lapar kan konsentrasi tidak ada. Itu selalu saya katakan kepada anak-anak. Tetapi memang itulah mungkin anak-anak ini merasa mungkin karena saya tidak pernah marah sama mereka, tidak pernah, iya tidak pernah marah, tidak pernah kasar. Jadi akhirnya mungkin Ibu Lili tadi tidak pernah marah, mungkin seperti itu mungkin Bu ya. Jadi sehingga mereka seperti itu. Kalau guru lain kan mereka takut untuk minta izin keluar. Jadi kalau saya memang saya rasakan memang jadi tapi kalau kelas lain bagus saja Bu, kalau kelas 3 yang seperti ini. Demikian Berarti, melihat dari cerita Bu Lili tadi itu berarti kalau guru-guru lain itu seakan-akan mereka itu tidak mau minta izin ya Bu, keluar masuk untuk ke iya, kantin. iya, Karena Bu mm, Lili itu terlalu, apa ya maksudnya, memberikan peluang istilahnya ya, atau terlalu iya, sabarkah ya Bu Lili ini, sehingga anak-anak itu seakan-akan, tidak menghiraukan, dari nasihat iya, Bu Lili. Eee, iya, nah, dari semua itu, Bu Lili gimana? Apakah juga pernah melakukan, konsultasi dengan orang tua, misalnya memanggil orang tua, "Saya itu sebenarnya nggak bisa marah," kayak gitu, "tetapi mohon, anak-anak itu dibekali, makanan kalau tidak sarapan di rumah," atau seperti apa Bu Lili? Apakah Bu Lili juga sudah melakukan hal semacam itu, pemanggilan orang tua, atau seperti apa? Kalau saya sibuk untuk memanggil itu tidak ada, saya langsung menemui orang tua mereka. Nah, dengan dengan menyapa mereka dengan ramah, memberitahukan bahwa pentingnya sarapan pagi itu karena itu akan meningkatkan uh, selain energi anak-anak juga mereka akan lebih konsentrasi, tidak merasa lapar, dan itu ya saya katakan kepada orang tua. Nah juga dan khususnya tolong anaknya kesehatan dan ya, nah, itu untuk ya orang ini itu yang kembali uh, menemui orang tuanya karena ini apa penyebabnya kok dia masih tidak mau membawa bekal air minum dan bekal di sekolah itu belum saya lakukan tapi saya coba Bu. Kan Ibu katakan tadi saya kembali akan memanggil orang tuanya dan juga akan memberikan masukan bagaimana supaya anak-anaknya itu bisa menghargai orang lain dan lebih mengerti bahwa pelajaran PJOK itu juga sama pentingnya dengan pelajaran lain. Akan saya lakukan seperti itu Bu Sokena. Itu Iya. yang akan komitmen saya nanti ke depannya saya berkomitmen seperti itu agar anak-anak saya juga bisa anak-anak kelas 3 ini khususnya bisa menjadi siswa yang berkarakter baik, bisa menghargai orang lain dan juga mampu menghargai diri mereka sendiri
dengan dengan membawa sarapan tadi. Ya, itu yang akan saya lakukan Bu Sukena. Iya, mendengar dari cerita Bu Lili tadi itu, ada beberapa hal ya yang akan dilakukan Bu Lili, Ya, di antaranya, memberikan apa, pandangan terhadap pentingnya, ya, eee, semua cara, mata pelajaran ya, bukan saja pelajaran yang ya, lain, tetapi, pelajaran olahraga juga tidak kalah pentingnya dan iya, diperlukan konsentrasi. Kemudian memberikan juga, pemahaman kepada setiap murid bahwa kita itu selain menghargai diri sendiri, kita juga perlu, menghargai orang lain. Dan kemudian Bu Lili juga akan melakukan, eee, apa sih namanya, pemanggilan orang tua, ya, untuk iya, mendiskusikan gimana anak-anak ini supaya bisa membawa bekal jika tidak memang sarapan di rumah, atau mungkin, iya, kalau bukan bekal, semacam snack lah ya, snack-snack iya, kecil yang bisa dia bawa untuk menghindari atau mengganjal perut mereka pada saat, pembelajaran sebelum istirahat. Nah, iya. dari semua itu Bu Lili kira-kira, apakah masih ada, yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi anak-anak yang keluar masuk kantin itu, dalam Mungkin pembelajaran? begini Bu ya, selain tadi saya bertemu dengan orang tua dan juga membawa bekal dari rumah, saya mungkin akan mengajak eh, kepala sekolah, apa menemui kepala sekolah, memberitahu mungkin bisa sekolah sekolah kita mungkin menyediakan seperti catering gitu Bu ya, buat Mmm, anak-anak yang kemungkinan tidak sempat membawa sarapan karena orang tuanya tidak sempat membuat sarapan itu tadi. Mungkin seperti itu Bu ya, mungkin bisa ya Bu. oh jadi, selain tadi membawa bekal, yang disediakan oleh orang tuanya, Ibu juga akan, berkoordinasi dengan pihak sekolah ya, Bu? Terutama ke kepala Iya, sekolah iya, menyampaikan iya, bahwa akan diadakan catering khusus sekolah, kemudian nanti tentunya diinformasikan ke orang tua setiap orang tua. murid. Iya, begitu ya, Bu Iya, Lili? iya Bu, iya, iya itu rencana saya. Ya. Sebagai komitmen saya ke depannya. Baik Bu Lili. Kira-kira itu, kapan ya Bu Lili akan, melakukan semua itu? Dan yang paling penting dulu ini nah Bu Lili, hal yang pertama yang akan Ibu lakukan dulu, yang mana? Supaya, menghindari lagi, tidak terjadi lagi, anak keluar masuk, ke kantin seperti harapan Bu Lili tadi itu, bahwa anak-anak semuanya itu ada di dalam kelas pada saat jam pelajaran Bu Lili, bisa menghargai teman-temannya dan pembelajaran juga bisa berjalan dengan lancar. Jadi kira-kira hal yang paling pertama yang akan Ibu lakukan apa? Hal pertama yang saya lakukan itu ya melakukan pendekatan itu tadi Bu. Mendekati anak-anak yang selalu sering minta izin itu dan saya menanyakan apa kebutuhan mereka dan setelah tahu, nah saya menemui orang tua mereka dan setelah itu ada solusinya orang tua mau membuatkan bekal atau mereka bisa sarapan pagi di rumah dan terlebih itu yang penting yaitu bekal minuman minuman air putih, air mineral. Itu yang saya lakukan, hal yang pertama yang saya lakukan. Jadi supaya anak-anak ini memiliki kemampuan untuk bisa mengerti dan saya juga memberikan pengertian buat mereka bahwa sarapan itu sangat penting karena itu akan meningkatkan kita konsentrasi dan juga energi kita untuk bergerak sepanjang hari itu yang saya tekankan ke mereka dan juga yang kedua yang ingin saya lakukan yaitu uh, menemui orang tua dan memberikan pandangan kepada mereka bahwa pentingnya sarapan dan juga pelajaran saya itu juga sama pentingnya dengan pelajaran lain
Dan yang ketiga, saya akan menemui kepala sekolah dan pihak sekolah kita agar mereka juga bisa mengerti masalah ini. Dan dari pendapat saya, ide saya yaitu membuat catering gitu Bu. Itu yang akan saya lakukan ke depannya. Oke. Baik Bu Lili, ternyata pembicaraan kita juga asik ya Bu, dengan berbincang-bincang dengan Bu Lili. Saya sedikit menarik kesimpulan di sini bahwa Bu Lili yang pertama akan dilakukan yaitu tentunya melakukan apa sih namanya, pendekatan pada ya anak. dengan Mm-mm. murid-murid semuanya, istilahnya itu berkomunikasi langsungnya. Jadi Bu Lili menekankan untuk setidaknya membawa air minum. Nah, jika itu belum berhasil, Bu Lili solusi yang kedua akan memanggil orang tua, membicarakan bahwa anak-anak itu seakan-akan tidak mempedulikan pembelajaran olahraga, sementara pembelajaran olahraga tidak kalah penting dengan pembelajaran yang lainnya. Dan jika itu masih belum berhasil, maka Bu Lili akan melakukan uh, berkolaborasi dengan kepala sekolah atau Iya. membicarakan dengan kepala sekolah bahwa akan menyediakan cateringan di sekolah, sehingga anak-anak nanti itu tinggal membayar, apakah dia itu bisa per minggu atau per bulan mungkin Ibu. Nah, setelah itu saya berharap dari semua langkah yang Ibu lakukan ini, semoga nantinya pembelajaran di kelas Bu Lili tidak terjadi lagi anak-anak yang keluar masuk kelas hanya pergi ke kantin minta izin, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik di kelasnya Bu Lili. Itu yang saya simpulkan dari pernyataan tadi Bu Lili. Iya. Betul begitu Bu Iya Bu Lili? Sukena. Nah, gimana nih perasaan Bu Lili? Ya, setelah berbincang-bincang dengan saya ini Bu Lili, apa yang Ibu kira-kira dapatkan dari hasil perbincangan kita ini? Saya, aduh terasa lega saya Bu Sukena. Ada Alhamdulillah. hal yang luar biasa ketika bisa uh, bercerita dengan Bu Sukena saat ini yang memberikan waktu buat saya untuk bisa bercerita apa yang menjadi permasalahan saya di kelas saat pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Sukena buat waktunya, buat uh, sarannya dan dukungannya. Terima kasih Bu Sukena. Sama-sama Bu Lili, semoga di lain waktu lagi kita bisa berbincang-bincang ya Bu, mungkin dengan tema atau topik yang berbeda. Dan saya juga bisa share dengan Bu Lili, mungkin masalah saya juga punya masalah, saya juga bisa share dengan Bu Lili ya, sharing Iya Bu dengan Bu Skena, Lili. Skena siap, Siap. Oke, siap. demikian perbincangan kami ya Bu Lili. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Skena. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bu Lili.